Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Citra Ditra Official. Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai yang namanya induksi elektromagnetik. Nah, ada yang tahu apa itu induksi elektromagnetik? Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama ya. Tapi yang pasti, induksi elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Faraday. Jadi makanya ketika kita membahas tentang induksi elektromagnetik, maka ini kita membahas tentang hukum Faraday. Nah, seperti apa induksi elektromagnetik? Kalian perhatikan di sini. Ibu siapkan ada kumparan. Ya, di dalam kumparan itu dihubungkan ke dalam galvanometer atau alat ukur, dan di depan kumparan itu Ibu siapkan ada magnet batang. Nah, kalian perhatikan apa yang terjadi dengan galvanometer atau alat ukur ketika Ibu memasukkan magnet batang ke dalam kumparan. Lihat ya galvanometernya. Apa yang terjadi? Sekarang apa yang terjadi ketika Ibu ngeluarin atau mengeluarkan batang magnetnya dari kumparan? Oke, bisa terlihat ya, ketika magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan, pun ketika dikeluarkan dari kumparan, ternyata galvanometernya bergerak. Artinya dia terjadi induksi elektromagnetik. Itulah yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik, yaitu gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Oke, ada beberapa cara untuk menimbulkan GGL induksi. Yang pertama yaitu dengan tadi ya, menggerakkan ya, memasukkan dan mengeluarkan magnet batang ke dalam kumparan. Kemudian yang kedua dengan memutar-mutar ya, magnet batang di depan kumparan, ini juga dapat menimbulkan GGL induksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan mendekatkan sumber tegangan DC ya, kemudian diputuskan, disambungkan di dekat kumparan sekunder, ini dapat menimbulkan GGL induksi. Dan yang terakhir yaitu dengan mendekatkan kumparan primer yang diberi arus AC atau bolak-balik di dekat kumparan sekunder yang kita pasang galvanometer, ternyata dia bergerak. Nah, itu tadi 4 cara untuk menimbulkan GGL induksi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Apa saja? Kita lihat di sini ada 2 perangkat ya, yang di atas, bagian atas dengan bagian bawah ya. 2 perangkat ini terlihat sama ya, magnetnya sama, jumlah lilitan pada kumparannya sama. Ada juga dipasang galvanometer yang sama. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika kecepatan magnet masuk ke dalam kumparannya berbeda. Kalian perhatikan galvanometernya ya. Nah, yang atas itu dia normal, kemudian yang di bawahnya itu lebih cepat. Nah, apa yang membedakan? Benar, yang di bawah galvanometernya lebih cepat bergeraknya. Artinya, besarnya GGL induksi ini dipengaruhi oleh kecepatan flux magnetik yang melewati kumparan. Nah, semakin cepat magnet batang masuk ke dalam kumparan, maka ini akan memperbesar GGL induksinya. Kemudian, faktor apa lagi yang dapat mempengaruhi besarnya GGL induksi pada suatu kumparan? Kalian perhatikan juga masih ada 2 rangkaian. Yang atas dengan yang bawah magnet batangnya sama. Yang membedakan apa? Ya, kalian perhatikan ya, lilitan pada kumparan atas dengan lilitan pada kumparan bawah. Di kumparan bawah itu lilitannya jauh lebih banyak dibanding dengan kumparan yang pertama.
Apa yang terjadi ketika magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan dengan kecepatan yang sama? Perhatikan galvanometernya. Ya, betul. Kumparan yang memiliki lilitan lebih banyak ternyata dapat menghasilkan GGL induksi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitannya. Semakin banyak lilitan, semakin besar GGL induksinya. Nah, dari hal tersebut maka kita memiliki dua kesimpulan bahwa ternyata GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan dan sebanding juga dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Nah, selanjutnya dari hal tersebut maka secara matematis kita bisa menghitung besarnya GGL induksi dengan rumus yang ini, di mana A sama dengan GGL induksi sama dengan jumlah lilitan dikali kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet. Supaya lebih paham, kita coba contoh soalnya, kalian perhatikan ya. Oke. Sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 300 lilitan. Bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 WB menjadi 1000 WB dalam setiap 1 menitnya, tentukanlah besaran GGL induksi yang dihasilkan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada N-nya. N-nya berapa? 300 lilitan, betul, dan ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, untuk menghitung jumlah garis gaya magnet tinggal dikurangkan saja 1000 WB dikurangi 3000 WB. Seperti ini pengerjaannya. Kita masukkan tadi N-nya 300 lilitan, kemudian kita masukkan perubahan garis gaya magnetnya dari 1000 dikurangi 3000 per perubahan waktunya. Tadi disebutkan di soal itu 1 menit, berarti 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kita masukkan ya, negatif 300 dikali negatif berapa? 2000 dibagi 60. Kita bisa dicoret-coret ya, 3 kali 2 bagi 6 itu 1 ya, berarti tinggal hasilnya berapa? Ya, 100.000 dibagi 10 hasilnya 10.000 volt. Oke, kalau kalian terlalu cepat bisa kalian coba hitung sendiri ya. Oke. Sampai di sini tapi paham bagaimana cara mengerjakan ini ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut kepada alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, yang pertama itu ada namanya generator atau dinamo AC. Nah, ciri dari generator atau dinamo AC, dia memiliki 2 cincin luncur. Di situ ada 2 cincin, itu ciri khasnya ya. Nah, karena dia punya 2 cincin, maka dia menghasilkan arus bolak-balik. Jika digambar, nah maka bentuk gelombang AC itu seperti ini. Dia bergelombangnya seperti ini ya, gelombang suara. Ada bukit, ada lembah. Pelajaran kelas 8. Oke, itu yang pertama ya, yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua ada yang namanya dinamo DC atau generator DC. Nah, generator DC ini bedanya dengan yang tadi, ini menghasilkan arus searah. Cirinya dia punya 1 cincin yang belah. Nah, karena dia punya 1 cincin yang belah, maka yang dihasilkan adalah arusnya arus searah. Nah, bentuk gelombangnya berbeda dengan yang tadi ya, ini hanya bukit saja. Sampai di sini paham? Paham ya? Yang ketiga, yang mungkin kalian sudah sangat kenal, yaitu dinamo sepeda. Jadi dinamo sepeda itu dia menggunakan prinsip induksi elektromagnet. Ketika kita mengayuh sepeda, maka roda dinamo dia akan berputar, mengakibatkan terjadinya induksi elektromagnetik di kumparan yang dapat menghasilkan listrik untuk lampu. Ya, biasanya di lampu sepeda dia akan menyala. Semakin cepat mengayuh, biasanya semakin cepat juga dihasilkan induksi, semakin banyak dan arus atau lampu akan menyala.
Oke, sampai di sini paham ya? Yang terakhir, alat yang menggunakan induksi elektromagnetik adalah transformator atau yang biasa kita kenal dengan trafo. Ya, trafo ini memiliki unsur-unsur atau bagian, ada yang namanya kumparan primer. Kumparan primer ini dia yang berhubungan langsung dengan sumber tegangan, dan ada juga yang namanya kumparan sekunder yang berhubungan dengan alat-alat elektronik seperti misalkan lampu dan alat elektronik lain. Nah, di antara kumparan primer dan kumparan sekunder ini ada penghubungnya namanya inti besi. Ketika digambarkan atau dilihat secara simbolik, kalau di soal-soal ini akan seperti ini gambarnya ya. Oke. Nah, ini kumparan primernya, ini yang sekundernya, kemudian inti besinya berupa garis saja. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Tadi yang dimaksud dengan kumparan primer itu, yang dimaksud adalah kumparan di mana merupakan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Kumparan primer ini biasa juga disebut kumparan input atau masukan, atau kumparan primer atau yang dicatunya gitu. Sedangkan yang sekunder ini yang dihubungkan dengan lampu atau alat-alat elektronik lain, atau juga biasa disebut output atau keluar. Nah, selanjutnya trafo ini ada dua jenis adik-adik. Ada yang namanya trafo step up dan ada yang namanya trafo step down. Step up berarti naik, artinya trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Cirinya jumlah lilitannya pada lilitan sekunder itu lebih banyak, kemudian tegangan pada tegangan sekundernya itu lebih besar, tetapi arusnya pada arus sekunder lebih kecil. Kebalikan dengan step up, step down itu untuk menurunkan tegangan. Jumlah lilitan pada sekundernya lebih sedikit dibanding pada primer, dan tegangan yang dihasilkan karena dia untuk menurunkan tegangan maka tentu lebih kecil dibandingkan dengan primernya. Nah, tetapi arusnya pada arus sekundernya itu lebih besar dibanding dengan pada primernya. Nah, kalau di gambar ya, kalau di soal itu biasanya dicirikan atau diperlihatkan dengan jumlah lilitannya. Pada step up itu putaran atau jumlah lilitannya itu di sekunder lebih banyak dibanding dengan di primer seperti ini. Sedangkan pada step down kebalikannya, lihat lilitan di sekundernya dia lebih sedikit dibanding dengan primer. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya ada persamaan pada transformator atau trafo ya, di mana pada trafo ini jumlah lilitannya sebanding dengan tegangannya. Maka diperoleh rumus NP per NS sama dengan PV per VS, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, dan PV itu adalah tegangan pada kumparan primer, dan VS adalah tegangan pada kumparan sekunder. Nah, ketika trafo ini ideal, maka artinya jumlah energi yang masuk pada trafo itu sama dengan jumlah energi yang keluar, maka akan diperoleh persamaan W untuk energi, WP per WS, maka W atau energinya maka diperoleh persamaan WP sama dengan WS, atau energi pada kumparan primer sama dengan energi pada kumparan sekunder. Nah, rumus dari energi sudah kita ketahui bersama, V dikali I dikali T. Nah, karena primer berarti tinggal ditambahkan VP dikali IP dikali T. Sama dengan sekunder ya, tinggal ditambahkan sekunder. Nah, waktunya ini bisa dicoret sehingga diperoleh persamaan VP dikali IP sama dengan VS dikali IS. Atau kita bisa umpamakan VP per VS sama dengan IS per IP, di mana IS adalah kuat arus sekunder
dan IP adalah kuat arus primer. Jadi kalian bisa lihat ya, NP, lilitan itu sebanding dengan tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan arusnya. Oke, untuk lebih jelas lagi, sebenarnya nanti kita akan coba membahas contoh soal. Nah, selanjutnya ada yang namanya efisiensi trafo. Nah, efisiensi trafo itu adalah perbandingan energi yang keluar dari trafo ya dengan energi yang masuk dari trafo. Nah, kalau idealnya itu ya trafo itu jumlahnya energi yang masuk tentu harusnya sama dengan energi yang keluar. Tetapi pada kenyataannya ketika kita menggunakan trafo, tidak semua energi yang masuk itu akan dikeluarkan karena nanti ada sebagian energi yang digunakan untuk panas ya, menghasilkan panas. Nah, sehingga diperoleh efisiensi di mana nantinya itu energi yang keluar akan lebih kecil dibanding dengan energi yang masuk. Nah, efisiensi suatu trafo itu menunjukkan kualitas trafo. Semakin besar efisiensinya, tentu trafo itu dikatakan bagus. Oke, seperti apa rumusnya? Efisiensi sama dengan WS atau energi yang keluar per WP atau energi yang masuk pada kumparan primer. Sehingga kita bisa sederhanakan lagi rumusnya menjadi VS dikali IS per VV dikali IP dikali 100%. Nah, ini penjelasannya. Oke, kita langsung saja ya. Coba satu contoh soalnya. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6.000 lilitan dan 200 lilitan. Jika kumparan primer trafo diberi tegangan 240 volt, maka tentukanlah A. Tegangan sekunder. Berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Vs. Kemudian B. Kuat arus primer atau IP jika kuat arus sekundernya 30 ampere. Oke. Yang C. Efisiensi trafo. Yang D. Jenis trafonya. Nah, dari pengerjaan A, B, C kita bisa mengetahui jenis trafonya. Oke, kita lihat dulu tadi di soal. Yang 6.000 itu lilitan primer, berarti itu adalah NP. Yang 200 itu lilitan sekunder, berarti itu adalah NS. Jadi, ketika ditanyakan tegangan sekunder, maka kita gunakan rumus NP per NS sama dengan PV per VS. Kita masukkan angka-angkanya ya seperti ini. Yang ditanyakan VS berarti tinggal dikali silang. 6.000 dikali VS sama dengan 240 volt dikali 200. Maka kita bisa mengetahui VS-nya tinggal 240 volt dikali 200 dibagi 6.000. Berapa? Kita coret ya, nolnya ada di atas, ada 1, 2, 3, 0. Di bawah juga ada 3, jadi tinggal 24 dikali 2 dibagi 6. Yaitu berapa? 8 volt. Selanjutnya yang B, yang ditanyakan kuat arus primer, berarti menggunakan rumus NP per NS sama dengan, ini terbalik ya, IS per IP. Kita masukkan lagi dari soal, diketahui ya NP-nya, NS-nya, sama IS-nya. Yang ditanyakan IP, kita kali silang seperti ini. Maka IP sama dengan 30 ampere dikali 200 dibagi 6.000. Itu di atas ada nolnya 3 ya, dari 30 sama 200. Di bawah nolnya ada 3, bisa dicoret ya. Jadi tinggal 3 dikali 2 dibagi 6. Berapa? Ya, 1 ampere. Oke. Nah, selanjutnya ini efisiensi trafo. Efisiensi tadi rumusnya adalah WS per WP dikali 100%.
Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi Vs-nya dari A sudah ketahuan 8 volt ya. IS-nya sudah ketahuan dari B 30 ampere. Terus tinggal dibagi 240 volt dikali 1. 8 kali 3, 24 per 24 kali 1. Berarti 24 per 24 ya. Nah, jangan lupa kalikan 100%. 24 per 24 itu berapa? 1 ya. Dikali 100%, maka hasilnya 100%. Ingat, tidak ada trafo yang ideal seperti ini ya. Tidak ada yang 100%. Ini hanya contoh soal saja. Tapi kalian bisa mengerjakannya, yang penting ya. Guys, selanjutnya yang ditanyakan adalah jenis trafonya. Kira-kira kalian bisa menduga jenis trafonya apa tidak? Coba kalian perhatikan dari tegangan yang dihasilkan. Tadi di soal tegangan primernya itu 240 volt. Sementara tadi dari A tegangan sekundernya itu hanya 8 volt. Kira-kira Kira-kira termasuk trafo apa? Apa? Benar. Termasuk trafo step down karena tegangan sekundernya lebih kecil dibanding dengan tegangan sekundernya. Sebenarnya kita juga bisa langsung mengetahui apakah ini step up atau step down dari lilitannya. Lihat ya, sekunder 200 lilitan, sementara primer 6000 lilitan. Berarti pasti jawabannya adalah trafo step down. Sampai di sini paham ya adik-adik? Kalau sudah paham, kita coba soal ya, supaya makin memantapkan pemahaman kalian tentang induksi elektromagnetik. Tidak banyak, hanya 2 saja. Yang pertama itu tentang menggunakan atau mencari GGL induksi, tadi sudah dibahas bagaimana mengerjakannya. Yang kedua, ini soalnya mirip dengan yang baru saja kita bahas ya. Yang ditanyakan ada 4 pertanyaan. Oke. Silahkan kalian catat soalnya di buku catatan IPA. Kemudian setelah dicatat kalian kerjakan. Dan kalau sudah selesai kalian bisa kirim ke Google Classroom. Oke, bagi murid-murid ibu yang sedang belajar PJJ ya. Bagi adik-adik yang ingin melihat atau pengayaan materi, boleh dicoba juga untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar menguasai induksi elektromagnetik dan pengerjaan trafo atau belum. Oke adik-adik, itu tadi bahasan tentang induksi elektromagnet. Jika kalian ingin bertanya atau diskusi, boleh ya, kita diskusi di kolom komentar. Silahkan kalian boleh bertanya. Kalau ibu bisa jawab, tentu ibu akan bantu. Kalian juga bisa request ya, bab apa yang ingin kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama di kolom komentar. Oke, tapi pastikan dulu kalian sudah like video ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share di media sosial kalian, teman-teman kita, untuk belajar IPA di channel ini ya, kita makin rame, makin asik, dan makin kompak. Terima kasih adik-adik. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.